Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channelnya Pak D. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas soal ndadi lagi. Tak lain adalah ndadi pada pentas jaranan. Nah, pada hari sebelumnya itu banyak sekali komentar seperti ini atau semacam keluhan. Keluhannya adalah, kenapa ya Pak D, saya itu kok tidak bisa ndadi? Biasanya kalau keluhan seperti itu, maaf, dari kalangan para pemain jaranan yang masih baru ya, atau masih pemula. Nah, terus yang mengatakan Anda tidak ndadi itu siapa? Ataukah teman Anda? Ataukah bopo pawang pada jaranan Anda? Ataukah Anda pernah mendengar bahwa ndadi yang sebenarnya itu sampai kita itu kalap tidak ingat apa-apa? Ataukah seperti itu? Ataukah Anda mungkin pernah mendengar namanya orang ndadi itu matanya putih malik hingga kelihatan putihnya saja? Ataukah seperti itu? Ataukah Anda selama melakukan adegan ndadi itu kurang bisa meyakinkan penonton? Suatu misal Anda sambil merokok, sambil tertawa, sambil cengengesan, atau sambil apalah ya, atau sambil berperilaku yang kasat mata sekali di mata penonton? Ataukah seperti itu? Andai kata Anda sudah semaksimal mungkin membangkitkan sugesti dan emosi terhadap apa yang Anda perankan hingga serius betul, dan dalam hati Anda emosi Anda benar-benar sudah bangkit, artinya ya itulah yang dinamakan ndadi. Bukan kok ndadi yang sebenarnya itu sampai Anda kalap tidak ingat apa-apa hingga mata itu terjempalik kelihatan putihnya doang. Bukan seperti itu. Mungkin apakah Anda mendapat tekanan dari teman Anda atau dari senior Anda, suatu misal para kalangan bopo yang bawa pecut itu, mungkin seperti itu. Nah, andai kata Anda mendapat tekanan dari teman Anda atau bopo pawang Anda yang bawa pecut itu, bahwa Anda dituntut sampai Anda kalap beneran, atau sampai Anda kebablasan kesurupan hingga Anda tidak ingat apa-apa sama sekali, saya rasa itu tidak bisa ya. Yang namanya bopo itu hanya memberi aba-aba atau memandu. Suatu misal ada balap motor, sebelum motor itu start pasti ada yang bawa bendera. Dikala bendera itu dihentakkan, motor itu melaju. Semacam itulah yang namanya proses ndadi atau adegan ndadi di pentas jaranan itu dilakukan. Jadi dikala kamu siap melakukan adegan ndadi, tentunya bopo itu membunyikan pecut atau cemeti 1 kali, mungkin 2 kali, 3 kali, hingga kamu meloncat jempalik-jempalik melakukan atau memerankan yang namanya ndadi. Mungkin seperti itu. Tetapi andai kata sang bopo itu sampai menekan kamu, menuntut kamu hingga kamu bisa kesurupan beneran, nah, saya rasa itu hal yang tidak mungkin. Kenapakah demikian? Kan yang namanya ndadi itu kan masing-masing pribadi atau bawaan pribadi pemain ya. Jadi bawaan dari seseorang. Sebelum orang tersebut terjun di jaranan, orang tersebut itu adegan ndadinya itu seperti apa. Jadi seperti itu. Dan bopo atau maksud saya pawang atau orang yang senior dalam jaranan itu, saya rasa tidak pas kalau menuntut pemain atau bawahannya itu ndadi harus seperti ini, ndadi harus kalah beneran. Saya rasa itu bukan wilayahnya, karena ndadi itu adalah dari individu masing-masing. Jadi andai kata pemain Anda atau pemain ndadi yang masih baru, yang masih katakanlah masih muda-muda itu, bila mana adegan ndadinya itu selalu dipaido atau dicela atau dikatakan kurang pas, ya memang anak itu masih dalam belajar atau tahap belajar, belum paham, belum bisa meyakinkan penonton atau orang lain ya. Tapi kalau yang dimaksud sampai anak itu kalap beneran atau anak itu tidak ingat apa-apa beneran sampai kebablasan kesurupan beneran, nah, apakah nanti sang bopo itu benar-benar bisa tanggung jawab dan bisa mengembalikan ke seperti semula? Padahal tidak ada satu orang pun yang bisa memasukkan roh atau apapun ke dalam jiwa raga orang lain. Ini sudah rumus kunci, tidak bisa dibantah lagi.
Jadi seseorang bagaimanapun juga tidak akan bisa memasukkan roh apapun ke dalam jiwa orang lain. Namun seseorang hanya bisa memandu dan memantau, atau coro wedhuse hanya bisa angon gitu ya. Jadi untuk para kalangan pemain jaranan yang terbiasa melakukan adegan dadi ya, kalau Anda mengharapkan dadi seperti yang diceritakan teman-teman kamu atau bobo-bobo kamu atau orang lain, bahwa orang dadi itu tidak ingat apa-apa, orang dadi itu matanya terbelalak putih semua, dan orang dadi itu kemasukan indang ini itu serasa hal yang tidak mungkin ya. Dan itu merupakan suatu kejadian yang sangat langka. Andai kata kamu sudah melakukan dadi semaksimal mungkin dengan serius, mungkin di dalam hati kamu timbul sebuah emosi yang sangat tinggi, dan kamu pun tersugesti dengan apa yang kamu perankan. Paham? Ya sudah itu. Jangan terpengaruh atau terkecoh dengan komentar-komentar teman-teman kamu atau orang lain. Kalau memang mereka semua itu tidak bisa menerima adegan yang kamu lakukan, ya sudah, ya kan? Pada beberapa video yang sebelumnya, Pak D tidak bosan-bosannya untuk menyarankan jauhi dan hindari kejadian dadi kesurupan yang sebenarnya, artinya dadi sampai kesurupan kalap, tidak ingat apa-apa sampai mata itu benar-benar terjempalik. Tapi justru kenapa kalian semua punya keluhan tidak bisa seperti itu? Nah, untuk bisa mencapai hal seperti itu, maaf ya, ini Pak D mengatakan yang sebenarnya. Haruskah kita mengorbankan akidah beragama hanya mencapai dadi kesurupan seperti yang dimaksud? Sekali lagi Pak D katakan, andai kata kita mencapai dadi kesurupan kalap sampai kita tidak ingat apa-apa dan jiwa raga kita dikendalikan golongan jin, apakah haruskah kita mengorbankan akidah beragama serta masa depan kita hanya untuk mencapai hal tersebut? Nah sekarang, kalau memang teman-teman kamu atau para bobo kamu kurang puas dengan adegan dadi kamu, sebaiknya bobo kamu, teman kamu, berikan contoh seperti apa. Namun andai kata contoh itu mungkin terlalu tragis dalam penilaian pribadi kamu atau bertentangan dengan kepribadian kamu, ya tergantung kamu. Kamu berat masa depan kamu, atau kamu berat dengan yang selama ini menjadi hobi kamu dengan berdalih melestarikan budaya leluhur. Nah sekarang begini saja kesimpulan finalnya atau solusi finalnya. Video ini atau video yang satu ini silahkan kamu sodorkan atau kamu putar, kamu perlihatkan pada kedua orang tua kamu masing-masing. Karena bagaimanapun juga orang tua kamu adalah orang yang sangat kompeten, yang punya wewenang segalanya dalam langkah hidup kamu. Semoga konten video kali ini mencerahkan dan bisa Anda pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.